Kita jumpa lagi dalam cerita Panggung Boneka. Dalam cerita Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Selamat menyaksikan. Tiada seindah hari ini kita dapat berjumpa lagi dalam acara Panggung Boneka. Yeay, mari kita bersukaria karena Dia menyayangi kita. Hilangkan sedih dan duka, mari kita bersukaria. Na 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 na, Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Na 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 na, kasih sayangnya untuk selamanya. Tuhan Yesus menyayangi kita semua. Na 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 na, kasih sayangnya untuk selamanya. Hai Tony, kamu sedang main apa? Halo juga Ricci, aku lagi main pesawat-pesawatan. Ayo kita main bersama yuk, pilih saja yang kamu mau mainin. Wah, banyak sekali mainan kamu, Tony. Aku pinjam mainan yang ini ya. Ricci, kamu kok tidak mengajak Meme main bersama di rumahku? Apakah kamu belum tahu kalau Meme sedang sakit, Tony? Oh ya, sakit apa ya? Aku tidak tahu. Nah, bagaimana kalau kita ke rumahnya saja? Yuk, kita bawa makanan untuk menjenguk Meme, supaya Meme senang dan cepat sembuh. Karena kita datang untuk menghibur Meme. Karena hati yang gembira adalah obat. Betul-betul sekali Ricci, kalau hati kita bahagia, pasti kita akan selalu sehat. Hati yang gembira, haha, adalah obat. Seperti obat, hati yang senang. Tapi semangat yang patah, keringkan tulang. Hati yang gembira, haha, Tuhan senang. Meme, kami datang nih. Ayo dong buka pintunya. Saya dan Ricci mau ketemu sama kamu nih. Tony, kamu kok gitu sih? Kalau kita bertamu ke rumah orang lain, harus sopan dong. Kamu harus ketuk pintu terlebih dahulu. Bukan malah teriak-teriak seperti itu. Tidak sopan namanya. Oke deh, baiklah kalau begitu. Maaf ya. Baik deh, aku ketuk pintu dulu. Tapi di mana ya belnya rumah Meme? Kok nggak kelihatan? Oke deh, aku ketuk pintu saja deh. Halo Meme, bagaimana kondisi kamu? Kamu sakit apa? Ini kami datang untuk mengantarkan kamu makanan supaya kamu senang dan cepat sembuh. Terima kasih Ricci dan Tony. Kalian sudah mau datang ke rumah saya. Iya, saya sudah lama tidak bisa ikutan bermain bersama kalian. Karena saya sedang sakit gigi. Karena gigi saya sakit, jadi saya susah makan. Apalagi makanan yang manis-manis. Gigi saya jadi sakit. Oh begitu. Asik. Aku bisa makan. Padahal
kita sudah bawa makanan untuk kamu. Tapi kalau begitu, aku yang makan aja deh. Asik, jadi aku seneng deh. Aku makan ya. Tony, kamu harus sopan dong. Kan kita datang ke sini ingin menghibur Meme supaya Meme cepat sehat kembali dan nanti bisa bermain bersama kita lagi. Kok kamu malah makan kuenya sih? Aku dengar Meme lagi sakit giginya. Ya udah, aku makan saja. Enak sih. Makanan ini bisa dimakan nanti kalau Meme sudah tidak lagi sakit gigi. Atau bisa dimakan oleh ibu dan adiknya. Iya ya, aku lupa. Tony, Meme, kita harus ingat sesama teman kita harus saling menolong. Kalau ada teman kita yang sedang sakit, kita harus menghiburnya. Kalian ingat tidak cerita ibu guru tentang Tuhan Yesus yang mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita mendapatkan hidup yang kekal? Aku lupa. Ricci, maukah kamu menceritakannya kembali? Iya, Ricci, coba lagi dong ceritain ke kami. Baiklah, coba kalian dengarkan cerita ini ya. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus. Dan siapakah sesamaku manusia? Jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Nah, begitu ceritanya teman-teman. Mulai sekarang, kalau ada teman kita yang sedang mengalami kesulitan, kita harus menolongnya. Oke, Ricci Meme, mulai sekarang saya janji saya akan memperhatikan teman-teman dan kalian semua, yaitu berbagi makanan dan mainan.
Wah, asik. Terima kasih ya, Tony. Tony, Meme, yang perlu kalian ingat adalah berbuat baik itu tidak hanya membagi sesuatu kepada orang lain, tapi memberikan perhatian dengan menyapa teman dan ibu guru atau orang lain yang menanyakan bagaimana kabar kita, itu juga sudah termasuk kebaikan loh. Oke, Ricci, terima kasih ya. Kamu sudah mau mengingatkan kita. Kamu memang teman yang baik sekali. Kalau begitu, ayo Ricci, kita pulang yuk. Saya akan menyiapkan makanan yang akan saya berikan kepada teman-teman yang lain yang membutuhkan seperti itu. Saya janji deh. Oke, Tony. Meme, kami pulang dulu ya. Meme istirahat ya. Dan jangan lupa minum obat, makan makanan yang sehat, supaya Meme cepat sembuh. Jadi kita bisa main bersama lagi. Bye-bye, Meme.